Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah saja. Pagi hari ini, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri tema hari ini adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tema hari ini, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Terambil dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tema pagi ini adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki sikap diam untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini orang percaya sedang berada di tengah-tengah medan peperangan yang namanya ketakutan, yang terus mengintimidasi pikiran dan jiwa, bahkan iman orang-orang percaya. Oleh karena itu, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir di masa-masa sekarang. Sebab Dia Tuhan menjamin kemenangan untuk saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi yang Tuhan inginkan bahwa kita berdiam diri, diam. Ya, saya percaya itu kekuatan kita, karena orang yang diam, pertolongan Tuhan akan segera turun, karena di balik kediaman kita, di balik saat kita diam, ada pertolongan Tuhan yang Dia sediakan bagi kita. Nah, firman Tuhan tadi saya katakan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa baik? Kenapa baik kita menantikan dengan diam semua pertolongan Tuhan? Yang pertama, saudara. Yang pertama, karena Tuhan yang berperang bagi kita. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Sementara kita ada di medan peperangan, tapi Tuhan yang berperang, kita tidak berperang. Ya, kenapa baik? Maksudnya begini. Diam di rumah untuk berdoa, karena Tuhan yang sedang berperang untuk saat ini. Jadi diam, kita diam di rumah, dan saya percaya ketika kita diam, Tuhan mau kita berdoa, ya, karena ketika kita berdoa, Tuhan sedang berperang ganti saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membasmi corona atau virus corona itu, untuk membasmi ketakutan kita, untuk menyelesaikan masa krisis keuangan kita, bahkan ekonomi kita, dan Tuhan berperang untuk menolong bangsa Indonesia. Dan saya percaya doa saudara dan saya pasti didengar oleh Tuhan, karena itu harapan kita, itu doa kita sebagai orang percaya. Yang pertama tadi, bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang berperang ganti kita. Dan yang kedua, kenapa kita diam? Kenapa Tuhan suruh kita diam? Dan Dia yang berperang, karena kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya, jadi Tuhan tidak mau umatnya atau orang percaya itu, saudara dan saya itu bersungut-sungut. Sementara Tuhan yang berperang, kita diam. Ya, kita tidak diberikan izin untuk bersungut-sungut, dan kita tidak boleh bersungut-sungut dalam semua kesulitan, kesusahan kita, ketakutan kita. Kita percaya bahwa di belakang kita ada Tuhan yang sedang berperang. Dan kita tetap maju untuk percaya kepada Tuhan. Hilangkan semua persungutan kita, sekalipun yang dihadapi kita adalah kesulitan, kesusahan, pergumulan yang berat. Ya, oleh karena itu nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Ya, jadi yang kedua, jangan bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita tidak mengalami mujizat Tuhan.
di tengah-tengah kesulitan kita. Yang ketiga, saya percaya bahwa Allah Immanuel itu setia. Ia tetap memelihara saudara dan saya dalam keadaan apapun, ketika semua serba sedikit, semua serba berkurang dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Itu penting. Karena saya percaya Dia sedang berperang menghancurkan semua ketakutan kita, menghancurkan semua kekurangan kita dan menyelesaikan semua kebutuhan kita di tengah-tengah peperangan. Yang ketiga, kenapa Tuhan suruh kita diam dan Dia yang berperang ganti kita? Karena diamnya kita, itu yang Tuhan mau untuk kita, supaya kita tidak boleh beralasan untuk mengeluh atau berkeluh kesah ya di saat menantikan pertolongan Tuhan. Ingat, jangan mengeluh. Jangan mengeluh di saat saudara dan saya sedang menantikan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Tuhan itu Allah yang tidak berdusta. Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta, tapi Dia Allah yang menepati janjinya. Karena Dia Tuhan yang kita sembah, Allah yang ajaib, Allah Immanuel. Ya. Dalam Mazmur 32 ayat yang ketiga katakan, selama aku berdiam diri, Mazmur 32 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, orang yang mengeluh, firman Tuhan katakan, ketika kita mengeluh, kita harus bersyukur bahwa kita percaya Tuhan ada berperang ganti kita. Ya, tapi selama kita berdiam diri, kalau kita mengeluh, maka tulang-tulang kita akan menjadi lemah, menjadi lesu, firman Tuhan katakan. Karena aku mengeluh, firman Tuhan katakan, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dan saya percaya orang yang mengeluh tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan. Dan saya percaya juga Tuhan tidak akan bisa berperang ganti kita. Yang terakhir, yang keempat, kenapa baik ketika kita menantikan pertolongan Tuhan dengan diam? Ya, nah, karena kita tetap percaya. Yang keempat, karena kita tetap percaya dan bahkan semakin percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saya percaya di Mazmur 28 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Kekuatanku, bahkan perisaiku, dan hati kita percaya sungguh-sungguh, percaya dengan yakin, dengan iman kita, dengan yakin, dengan keyakinan yang teguh maksud saya. Ya, sehingga kita dapat tertolong. Sebab itu saudara dan saya akan bersuka cita, beria-ria dengan puji-pujian, nyanyian, sehingga mulut kita bisa menaikkan ucapan syukur kepadanya. Jadi yang keempat, kenapa disuruh berdiam? Menantikan pertolongan Tuhan. Karena hati kita, iman kita tetap percaya. Kita tidak lemah iman kita. Iman kita semakin teguh bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Sehingga kita diam karena Allah yang berperang ganti kita. Ya, kalau kita diam, Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita yang bekerja, maka Allah akan diam. Dan saya percaya, kalau kita diam, Tuhan yang bekerja. Kalau kita yang bekerja, atau kita yang berperang, maka Allah akan diam. Karena Tuhan tidak mau kita sibuk dengan urusan kita. Tuhan mau biar Tuhan sendiri yang sibuk untuk menolong saudara dan saya. Amin. Kita tidak gampang bersungut-sungut. Ya, kita tidak gampang bersungut-sungut. Kita tidak gampang mengeluh.
tapi kita punya iman untuk kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa menyelesaikan seluruh kekacauan, seluruh ketakutan, seluruh kebutuhan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan teguhkan iman mereka, sadarkan bahwa di balik semua ketakutan kita ada Tuhan yang berperang ganti kita sebagai orang percaya. Tuhan, teguhkan keyakinan kami semua supaya kami yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kita diam, maka Allah bekerja. Ketika kita diam, maka kita tidak sempat untuk bersungut-sungut. Ketika kita diam, maka kita tidak akan mengeluh kepada Tuhan. Tetapi sekalipun kita diam, kami percaya, saya percaya, jemaat dan kita semua pasti mendapatkan kekuatan, keyakinan kita bertambah, sehingga kita percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan, bukan yang lainnya. Berkati jemaat Tuhan, dan kami percaya pagi hari ini firman Tuhan dimeteraikan dalam loh hati kami, supaya kami terhindar dari persungutan kami, keluhan kami, dan kami semakin diperteguh iman kami untuk percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, memberkati seluruh jemaat yang ada pada pagi ini. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, ada roti dan anggur yang akan kita imani, yang akan kita makan dengan iman, yang akan kita mengucap syukurnya dengan iman kita bahwa Tuhan sudah berkorban buat saudara dan saya. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di surga, kami bersyukur tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan untuk kami, sehingga kami dipersatukan di dalam tubuhmu. Kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan kesehatan, kami mendapatkan keberhasilan. Berkati roti ini dan kami mengucap syukur bahwa tubuhmu adalah tubuh kemuliaan. Demikian juga kami akan mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kami. Kami mau makan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau makan. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati pengorbanan darah Yesus. Setelah Yesus memakan roti bersama murid-muridnya dan mengucap syukur, ya, kemudian dia juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk darah-Mu, dan biarlah cawan perjanjian baru ini membuat kami semakin mencintai-Mu. Karena Engkau telah berkorban bagi kami, dan kami percaya Engkau telah menyelesaikan seluruh pelanggaran kami. Engkau gantikan dengan kebenaran-kebenaran-Mu, dan sehingga kami hidup dalam kebenaran Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menderita diberikan penghiburan, dan yang ketakutan diberikan kelegaan.
dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami sambut cawan perjanjian baru yaitu darah Yesus. Dan kami mau minum dengan iman di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami minumnya. Dalam nama Yesus. Mari kita minum. Amin. Saudara, saya percaya pagi ini kita sudah dikuatkan iman kita. Dan Tuhan ingatkan saudara dan saya melalui perjamuan kudus bahwa tubuh dan darahnya menyelesaikan semua peperangan kita yang sedang kita alami. Di dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Allah. Bapa di surga, Engkau yang melindungi umat-Mu pagi hari ini. Engkau yang memberi kami kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan melindungi dan memberkati umat-Mu. Dan Engkau juga menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Dan Engkau juga menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongannya daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus terus memberkati keluar masuk-Mu, lumbung-lumbung-Mu diberkati, ladang-ladang-Mu diberkati, bakul-bakul-Mu diberkati, rumah tangga-Mu diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.